Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah kita kemudian memahami tentang ini, maka apa yang harusnya kita lakukan, Ustaz? Maka tentunya yang sebelum kita membahas satu persatu nasihat-nasihat supaya Allah itu melindungi kita, karena kita ingin dilindungi oleh Allah, tentunya ada prosedur yang harus kita sepakati. Ada term and condition yang harus kemudian kita isi semuanya supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena segala sesuatu pasti ada syaratnya. Pasti ada syaratnya. Sebelum kita membicarakan tentang apa saja yang harus kita lakukan supaya term and condition ini kita cukupi, kita isi supaya kita layak mendapatkan pertolongan dari Allah ketika di wabah ini, maka tentunya sebagai sebuah basic kita, sebelum kita membahas apa poin-poin yang kita harus lakukan bersama-sama secara kolektif ketika menghadapi wabah ini, pada ujian dan musibah yang seberat ini, maka yang kita harus lakukan adalah pertama kali kita harus membangun basic kesepakatan dulu. Basic kesepakatan yang harus kita sepakati itu apa? Mari kita jangan menjadi sekuler ketika kita menghadapi wabah. Ini yang pertama. Janganlah kemudian kita menjadi orang yang sekuler. Yang melihat wabah ini dan kesulitan yang menimpa pada kehidupan kita, musibah yang ada pada kehidupan kita, janganlah sampai kemudian kita itu tidak melihat ini ada kaitannya dengan Allah. Lalu hanya bicara tentang vaksin, lalu hanya bicara tentang vitamin A/D, asupannya, lalu bicara tentang protap, dan bicara tentang prosedur-prosedur kesehatan. Tanpa kita mengkaitkan ini kembali kepada Allah. Karena kalau ini tidak kita kembalikan kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan wabah sebesar ini pada konteks kehidupan kita hari ini, pertanyaan kita adalah, loh, seberapa besar lagi kita membutuhkan pelajaran dari Allah supaya kita paham bahwasanya ini pasti ada kaitannya dengan apa yang Allah ingin berikan pelajaran dalam kehidupan manusia. Harusnya kita sensitif nih. Kalau wabah yang sebesar ini jangan sampai kita lupa bahwasanya ini ada kaitannya kita dengan Allah dan bagaimana posisi kita selaku manusia di hadapan Allah. Orang yang paling cerdas yaitu adalah Rasulullah. Orang yang paling cerdas itu Rasulullah, itu kalau melihat sesuatu selalu dikaitkan dengan Allah. Itu sekelas Rasulullah. Nabi Muhammad SAW baru melihat angin saja, baru melihat angin agak kenceng sedikit notnya, agak kenceng sedikit kekuatan angin. Maka Rasulullah langsung duduk. Rasulullah kemudian langsung mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha. Allahumma inni as'aluka khaira hadarya wa khaira ma fiha. Wa a'udzubika min syarri hadarya wa syarri ma fiha. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika beliau melihat angin agak kencang dikit, maka kemudian Rasulullah itu berdoa, ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang di dalamnya. Dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang di dalamnya. Itu baru melihat angin. Itu Rasulullah itu. Makanya Rasulullah itu manusia yang paling cerdas sekaligus manusia yang paling ulul albab. Saya itu kalau ditanya siapa manusia paling cerdas, saya nggak pernah menyebut Albert Einstein. Bukan itu manusia yang paling cerdas. Manusia yang paling cerdas itu manusia yang paling tahu tentang Rabb yang menciptakan ia. Yaitu adalah Rasulullah. Dan ulul albab. Karena mengkaitkan semuanya itu kepada Allah. Melihat angin saja Rasulullah itu langsung mengkaitkan dengan Allah. Bahkan ketika melihat mendung, kita mungkin nggak akan bisa itu menandingi Rasulullah. Rasulullah itu kalau sudah melihat mendung, ketika awan itu hitam, Rasulullah itu langsung dalam kondisi takut. Itu Rasul. Makanya diceritakan oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah kalau sudah melihat mendung hitam, maka Rasulullah itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah itu ketakutan ke depan, ke belakang, mencoba untuk menghibur. Mencoba untuk menghibur, ya Rasulullah, innan nasa farihu bil ghaim bima ja'a fihi minal matar. Ya Rasulullah, orang-orang itu biasanya senang ya Rasulullah. Orang-orang itu biasanya senang dengan mendung. Ketika mereka mengharapkan di balik mendung itu ada hujan yang turun. Kenapa engkau sedih ya Rasulullah? Kenapa engkau ketakutan ya Rasulullah? Akbala wa adbaro, akbala wa adbaro. Kenapa ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang ya Rasulullah? Perhatikan jawaban Nabi. Jawaban dari orang yang paling tahu bagaimana mengembalikan sesuatu kepada Rabb-nya. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Ibunda Aisyah,
Wa halil ghaim fihil matar ya Aisyah? Apakah setiap mendung pasti hujan, wahai Aisyah? Lalu Nabi menyebutkan ayat. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtirna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adabun alim. Lalu akhirnya Rasulullah itu membacakan salah satu ayatnya. Wahai Aisyah, apakah kamu lupa tentang satu kaum Ad ketika mereka itu mendustakan Nabi mereka? Allah kirimkan kepada mereka mendung. Lalu orang-orang yang baru saja mendustakan nabinya ketika dikirimkan mendung itu mereka senang. Hadza aridum mumtirna. Ini mendung yang akan memberikan air hujan kepada kami. Allah menjawab, bal huwa mastajaltum bih. Loh, malah dikira mendung. Ini adalah adab yang aku akan kirimkan kepada kalian. Angin yang akan memporak-porandakan kalian. Dan akhirnya betul mendung itu memporak-porandakan kaum tersebut ketika mereka mendustakan negeri mereka di negeri Madian. Saat itu langsung Ibunda Aisyah langsung terdiam. Dan akhirnya beliau tidak mampu jawab. Itulah yang kita harus bangun dulu basicnya. Semua peristiwa dalam kehidupan kita selalu harus kita kembalikan kepada Allah. Karena saya khawatir kita hari ini sudah terkena framing dari media massa bahwasanya semua kejadian itu seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Allah. Setiap musibah alam ditutup dengan kata fenomena alam. Selesai kalau sudah kata fenomena alam. Semua gempa ditutup gesekan lempeng bumi. Selesai. Lupa yang menggesek lempeng bumi ini siapa. Kemudian ketika ada wabah ini yang dibicarakan hanyalah masalah bagaimana vaksin, bagaimana asupan gizi, bagaimana asupan vitamin D. Selesai. Lalu menganggap bahwasanya vaksin satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita dari pandemi ini. Dan lupa bahwasanya semua itu tergantung sama Allah. Vaksin hanyalah salah satu ikhtiar. Ya. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita akhirnya kita harus paham dulu apa sinyal yang Allah berikan kepada kita ketika Allah memberikan kepada kita pelajaran tentang wabah ini. Karena pasti ada pelajaran. Tidak mungkin Allah tidak mungkin Allah itu menerapkan dan tidak mungkin bagi Allah itu menggariskan satu episode dalam kehidupan manusia kecuali di dalam itu pasti ada pelajaran. Dan kita harus memahami pelajaran apa yang Allah kirimkan untuk kita ini. Orang yang cerdas, orang yang mereka itu paham bagaimana dia itu sensitif terhadap setiap sinyal. Makanya ada kata-kata hikmah di orang Arab. Al-labibu bil isyarati yafham. Orang yang pintar itu satu isyarat itu paham. Ini orang pintar. Ya. Kita ini kalau nyebut pasangan kita pintar, itu biasanya kapan? Kalau dia paham sinyal dari kita. Kalau kemudian kita gini-gini capek, kemudian istri kita langsung datang kemudian mijitin kita. Nggak usah kita ngomong pengen dipijitin. Isyarat doang. Dia langsung mijitin. Maka kita akan berkomentar. Wah, istri saya cerdas ini. Ngerti? Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang tidak paham tentang sinyal gitu. Kita gini-gini kemudian istri kita ngomong makan santan terus. Karena hanya kita loh. Saya tuh pengen dipijitin. Saya tidak pengen dikomentari makan santannya dan makan kolesterolnya. Itulah yang kita harus paham. Transmisi keimanan kita ini harus betul-betul benar dulu. Bahwasanya transmisi kita adalah bagaimana kita menangkap sinyal yang Allah kirimkan. Kenapa Allah kirimkan ini dalam kehidupan kita? Menjadi sebuah evaluasi kolektif dan menjadi evaluasi berjamaah dalam kehidupan kita. Sedih hari ini. Setiap lini ketika menyampaikan tentang pandemi, itu seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Allah. Dan kita ini harusnya iri sama anak kecil yang hidup pada zaman Rasulullah. Ada satu anak kecil pada zaman Rasulullah, pada zaman Umar bin Khattab itu pernah diuji imannya oleh Umar bin Khattab. Ketika dia mendatangi anak kecil itu yang sedang menggembala ratusan kambing. Lalu Umar bin Khattab berkata, untuk menguji keimanan anak kecil ini, jual kambingmu kepada saya salah satunya. Lalu anak kecil itu berkata, ini bukan kambing saya. Dia tidak sadar kalau itu adalah Umar bin Khattab. Ya sudah, jual aja. Toh pemilik kambing juga tidak akan tahu tentang apa yang hilang dari kerumunan kambingnya. Lalu kemudian anak kecil itu berkata, gimana kalau dia tahu menghitungnya? Katakan aja, kambingmu ada yang kabur satu, jatuh kemana. Enak, dia tidak akan tahu bahwasanya kamu telah menjual kambing salah satunya. Lalu anak kecil itu berkata sama Umar bin Khattab, kalau majikan kambing saya tidak tahu, bagaimana dengan Robnya majikan saya? Yaitu adalah Allah. Umar bin Khattab tersenyum.
Lalu kemudian dia senang mendapati keimanan anak kecil itu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Kalaulah masalah pada zaman Rasulullah itu, masalah kambing dikembalikan itu kepada Allah, itu masalah kambing. Maka kita sedih kalau masalah pandemi, tsunami berkali-kali yang datang pada bangsa yang kita cintai, berbagai macam musibah yang tidak pernah berhenti, sampai kemudian kita menjumpai keadaan semakin berlarut-larut dengan adanya wabah ini, lalu kita tidak mengembalikan bagaimana koreksi dan evaluasi kita di hadapan Allah. Pertanyaan kita butuh berapa lagi kejadian yang lebih besar supaya menyadarkan kita bahwasanya kita ini harus mengevaluasi posisi kita di hadapan Allah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.